menimbang hasil evaluasi Pilkades tahun 2022 di Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Cianjur yang telah memetakan berbagai permasalahan, diantaranya yang pertama permasalahan administrasi yang pada saat Pilkades 2022 kemarin menjadi permasalahan yang sangat krusial ya. Yang kedua, struktur kelembagaan penyelenggara Pilkades ya. Kemudian sistem Pilkades, pengawasan dan penyelesaian sengketa. Inovasi yang diusulkan penyelesaian berbagai permasalahan tersebut di atas melalui inovasi yang diusulkan yang pertama, perubahan berbagai regulasi Pilkades, mulai dari peraturan daerah, peraturan bupati Kabupaten Cianjur yang mengatur pelaksanaan Pilkades dengan titik tekan perbaikan regulasi tersebut sesuai permasalahan di atas. Permasalahan administrasi yang paling krusial ya di tahun 2022 kemarin. Kemudian struktur kelembagaan penyelenggaraan Pilkades, sistem Pilkades, pengawasan dan penyelesaian sengketa. Kedua, khusus dalam penyelesaian permasalahan administrasi Pilkades ya, inovasi yang kami tawarkan sebagai alternatif dari permasalahan administrasi yang sangat krusial kemarin di tahun Pilkades 2022 ya, sebagai alternatif solusi melalui penerapan digitalisasi administrasi atau e-administrasi, terutama dalam proses pemenuhan persyaratan bakal calon kepala desa tersebut. Perubahan regulasi sesuai dengan poin 1 dan poin 2 di atas agar dapat menjadi solusi harus memenuhi beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama adalah redesain kebijakan melalui amandemen Perda dan Perbub tentang Pilkades melalui pembuatan naskah akademik Perda dan Perbub. Yang kedua adalah redesain kebijakan ya. Rancangan perubahan Perda dan Perbub tersebut yang berkaitan dengan Pilkades yang memungkinkan dilaksanakannya sistem e-administrasi. Kemudian yang ketiga, desain sistem administrasinya. Yang keempat adalah pendampingan proses legislasi di DPRD Kabupaten Cianjur ya dalam bentuk Perda dan pendampingan kepala daerah kaitannya dengan Perbub. Ya, tentu ini akan melibatkan juga bagian hukum. Yang kelima adalah sosialisasi regulasi dan sistem administrasi kepada masyarakat. Kemudian dampak dan manfaat dari kegiatan ini. Yang pertama, manfaat desain regulasi Pilkades khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Cianjur adalah dapat meminimalisir ekses pelaksanaan Pilkades ya, yang dapat mengakibatkan potensi konflik di masyarakat desa. Kemudian melalui desain regulasi Pilkades yang menerapkan administrasi, maka pengawasan pemenuhan syarat administrasi dari bakal calon kepala desa dapat dilakukan secara berjenjang. Tingkat panitia desa, BPD, panitia pengawas kecamatan, dan panitia kabupaten. Melalui keunikan program e-administrasi ini, maka permasalahan administrasi yang berpotensi konflik dalam Pilkades tahun 2022 kemarin diharapkan dapat diminimalisir. Saya mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menindaklanjuti pembicaraan kita sebelumnya terkait dengan rencana kerjasama kita untuk perbaikan dari proses tahapan Pilkades serentak yang ada di Cianjur untuk ke depan di 2024 dan di 2026 berdasarkan hasil dari evaluasi kami terhadap pelaksanaan Pilkades serentak di 2022 yang memang juga kemarin dalam tahapan seleksi administrasi teman-teman dari Fakultas Hukum Unsur juga terlibat di dalamnya. Berdasarkan hasil evaluasi kami sebetulnya ada beberapa poin besar Bu, yang memang kita perlu perbaiki. Sistem ini ada wacana yang mungkin kita bisa pikirkan karena berdasarkan hasil kemarin ada titik krusial dalam sistem ini, yaitu satu di dalam tahapan verifikasi dan validasi administrasi yang dilakukan oleh panitia. Dan wacana yang lain adalah dalam sistem ini adalah bagaimana kita juga mengembangkan e-voting untuk mempermudah akses. Jadi mengantisipasi kalau seperti kemarin ada COVID, kemudian mengurangi kerumunan, sementara di lapangan juga kemampuan anggaran untuk membuat TPS yang lebih banyak dari yang biasanya juga menjadi kendala tersendiri, Pak Bu. Kemudian kaitan juga dengan pengawasan nih, nanti dari
siapa sebetulnya yang lebih berwenang dan lebih bagus untuk mengawasi. Karena selama ini pengawasan itu terhadap proses pilkades ini oleh BPD di tingkat desa dan di tingkat kecamatan itu oleh Pak Camat atas nama Bupati. Walaupun disebutkan final di tingkat kecamatan, tetapi ada banyak sekali ketidakpuasan pengaduan pasca pemilihan pilkades yang dilaporkan ke dan harus ditangani oleh panitia kabupaten. Mungkin ada inovasi yang bisa kita buat untuk memperbaiki dari sistem yang ada. Prinsipnya kami menarik ini menyetujui si prinsipnya kan tadi ada perbaikan regulasi memang itu juga menjadi bagian dari yang sangat penting. Tapi ini ada yang menarik yang ditawarkan terkait dengan eh, penerapan administrasi ini dalam tahapan pilkades. Ini administrasi ini nanti gimana sih polanya? Apakah kita pakai server atau pakai nanti via handphone atau kita nanti punya website atau apalah gitu. Saya pengen ada gambaran sedikit Pak supaya lebih tergambar. Untuk rencana dari e-administrasi ini memang ada server yang kita inikan. Ya, servernya tentu adanya di dinas di DPMD. Dari server itu bisa diakses oleh desa, ya. Tentu sesuai dengan jumlah desa yang akan mengikuti pilkades.